Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga baik-baik semua ya, selalu sehat. Kali ini kita belajar PPKN bab 2 kelas 8, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagian B ya, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan C, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Juga D, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, selamat belajar. B. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar pada awalnya lahir untuk membatasi kekuasaan raja yang pada waktu itu berkuasa sewenang-wenang. Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah, serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Jika suatu negara tidak memiliki Undang-Undang Dasar, dapat dipastikan akan terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia. Latar belakang pembuatan Undang-Undang Dasar tiap negara berbeda, disebabkan sejarah bangsa yang bersangkutan, cara memperoleh kemerdekaan, situasi dan kondisi menjelang kemerdekaan bangsanya, dan lain sebagainya. Hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki Undang-Undang Dasar menurut pendapat Bryce adalah: 1. Adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan para penguasa negara tersebut. Yang kedua, adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya. Yang ketiga, adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. Nomor 4, adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjamin kerjasama. Jadi di sini di Indonesia termasuk pada nomor 3 ya. Adanya kepastian hukum, terwujudnya ketatanegaraan yang pasti dan stabilitas nasional memberi makna bahwa sistem politik tertentu dapat dipertahankan, yaitu sistem politik menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi menurut beberapa ahli memiliki arti yang lebih luas daripada Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar hanya sebagian dari konstitusi, yaitu konstitusi tertulis. Sejak tanggal 18 Agustus 1945 sudah memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang dijadikan dasar untuk penyusunan peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah satu-satunya hukum dasar. Di samping hukum dasar yang tertulis, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis biasa disebut konvensi atau kebiasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Salah satu contoh dari konvensi adalah pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan dan pasal-pasal merupakan satu kebulatan yang utuh, dengan kata lain merupakan bagian yang satu dengan sama yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Jadi, lebih jelasnya tentang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tergambar seperti berikut. A. Pembukaan terdiri dari 4 alinea. Terus B. Pasal-pasal. Ya, seperti itu. Pasalnya seperti yang di bawah itu. Dua, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sifat konstitusi secara umum, ada yang tertulis, tidak tertulis, dan konstitusi fleksibel. Konstitusi yang dikatakan fleksibel atau luas atau rigid atau kaku dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu A. Dilihat cara mengubah undang-undang dasar. Suatu undang-undang dasar dikatakan fleksibel jika cara mengubah undang-undang dasar tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Tetapi jika cara mengubah undang-undang dasar itu memerlukan cara yang tidak mudah, undang-undang dasar tersebut dapat dikatakan rigid atau kaku. Mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Jadi sebaliknya, jika tidak mengikuti perkembangan zaman dikatakan rigid. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut. Tertulis. Kalau tertulis rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Singkat dan supel, memuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman serta memuat hak asasi manusia.
memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan hierarki tertib hukum Indonesia. Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi. Semua peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, alat kontrol atau aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Yang ketiga, penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Sekarang kita lanjutkan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kehidupan dalam suatu negara diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola kehidupan kelompok dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah. Naskah aturan hukum yang tertinggi dalam kehidupan negara RI dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang D. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar atau konstitusi memiliki dua sifat, yaitu konstitusi itu dapat diubah atau tidak dapat diubah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah. Hal ini terlihat pada pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mensyaratkan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Sejak tahun 1999, MPR telah mengadakan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebanyak 4 kali. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan dasar itu terdiri atas 5 butir, yaitu 1. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan RI. 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. 4.
penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. 5. Melakukan perubahan dengan cara adendum. MPR sebagai lembaga yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah menyepakati tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan MPR tersebut tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor 9 MPR 1999 bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak akan diubah. Alasannya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat cita-cita bersama, tujuan-tujuan yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan, yang kemudian menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Dengan tidak diubahnya pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis negara Republik Indonesia. Adapun yang berubah adalah sistem dan lembaga untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Institusi negara seperti lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat maupun lembaga peradilan atau kehakiman yaitu Mahkamah Agung dapat berubah, tetapi Pancasila sebagai dasar negara tetap menjiwai perubahan bentuk dan fungsi lembaga negara tersebut. Apabila pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diubah, dengan sendirinya kesepakatan awal berdirinya negara Indonesia merdeka akan hilang. Dengan hilangnya kesepakatan awal tersebut, sama saja dengan membubarkan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tentunya harus dihindari oleh seluruh bangsa Indonesia dengan cara tetap menghayati, mendukung, dan mengamalkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan hanya dilakukan dengan tidak mengubah pembukaan, tetapi yang tidak kalah penting adalah melaksanakan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, masyarakat, dan setiap warga negara wajib melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sampai di sini materi kita kali ini. Sampai jumpa lagi di pelajaran selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.